Saudara, mari kita belajar hari ini tentang kita mengatasi kekecewaan. Saudara, kemarin kita belajar dari Kaleb. Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia loyal, dia memiliki sebuah ketaatan sepenuh hati untuk mengikut Tuhan. Sehingga ketika orang-orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan, mereka mendapatkan tanah pusakanya, mereka mendapatkan janji Tuhan. Bahkan yang terjadi, Kaleb mengalami yang namanya restorasi dalam hidupnya. Dia menerima janji Tuhan ketika usia 40 tahun. Dan 45 tahun kemudian, usianya 85 tahun. Dia menagih janji itu dan janji itu terjadi. Kekuatannya 40 tahun yang lalu sama seperti kekuatannya ketika 85 tahun. Saya mau ingatkan kembali bahwa di dalam Tuhan, tetap Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Seperti pada burung Raja Wali, masa muda kita. Jadi bagian kita hari ini yang lemah, yang sakit, hari ini yang merasa, Pak, umur saya sudah banyak, dengarkan ini. Tetap Tuhan akan memperbarui masa mudamu seperti pada burung Raja Wali. Artinya engkau tetap sehat, tetap kuat, tetap hidup dan umur panjang. Amin. Jadi bagian kita percaya, pegang itu. Jadi kita mau belajar untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang tetap mau menjadi penuai adalah orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, bagian kedua ini, menjadi penuai adalah orang-orang yang harus lepas daripada yang namanya kekecewaan. Saudara, kita harus mengatasi kekecewaan dalam hidup kita. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang menarik seperti ini. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang tahu firman, tapi hidupnya kecewa sama orang lain. Kecewa sama pendeta, kecewa sama gembalanya, kecewa dengan teman-teman sepelayanannya. Nah, saudara, kita kalau ingin menjadi penuai dan tetap menjadi kuat dan menuai apa yang kita taburkan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Maka salah satu hal yang kita harus atasi adalah kekecewaan dalam diri kita. Termasuk kecewa dengan diri kita masing-masing, dengan pribadinya sendiri. Saya pernah menerima pesan untuk ada satu orang jemaat yang berkata, Pak, tolong doakan saya, karena saya mengalami banyak kekecewaan terjadi dalam hidup saya, sehingga membuat hidup saya ini merasa jatuh bangun dalam dosa. Dan hari ini saya merasa kecewa dengan diri saya. Kenapa saya dilahirkan? Ada orang yang kecewa, marah sama Tuhan. Nah, makanya saya mengajak kita atasi kekecewaan saudara. Karena kekecewaan itu akan saudara menggerus iman saudara, sehingga saudara nggak akan pernah bisa berjalan maju pada rencana Tuhan. Orang yang kecewa itu seperti sel kanker, saudara. Orang yang kecewa pada satu masalah dan tidak terselesaikan akan terus merambat. Dan ujungnya, saudara, itu akan membuat saudara tidak bisa ngapa-ngapain. Karena saudara dipenuhi dengan kekecewaan, kegelisah. Maka hari ini saya mau mengajak kita, ayo atasi kekecewaan kita. Saya percaya sebagai manusia kita pernah kecewa. Kita pernah dilukai ataupun kita pernah melukai. Kita pernah kecewa tentang orang lain, kita pernah kecewa karena perlakuan orang lain, perlakuan orang tua, kita pernah kecewa dengan sahabat kita. Hari ini kita harus lepas daripada yang namanya kekecewaan itu. Ayo berkata dengan saya, mengatasi kekecewaan. Ayo sama-sama katakan, mengatasi kekecewaan. Ayo tuliskan itu. Saya harus mengatasi kekecewaan saya. Haleluya. Saya harus mengatasi kekecewaan saya. Saudara, saya diingatkan, berapa waktu yang lalu ada berapa banyak pokok doa yang saya kelompokkan itu, ada banyak orang yang kecewa sama suaminya. Ketika kecewa dengan ketidakadilan yang dialami, dia minta saya doa. Kadang dia bertanya kepada saya, Pak, berdoa untuk minta mati aja, dipanggil cepat itu apakah salah? Saya berkata, apa yang terjadi dengan hatimu? Ada banyak orang yang hari ini kecewa dengan sekelilingnya. Saudara, ketika kecewa akan membuat kita menyerah dan ujungnya membuat kita menjadi orang yang terluka.
kecewa dengan pekerjaan, kecewa karena ditipu. Saudara, kita harus mengatasi kecewaan itu dalam hati kita. Mari buka Mazmur 42 ayat yang ke-11. Mazmur 42 ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan ini. Mazmur 42 ayat yang ke-11. Haleluya. Pemazmur menuliskan ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Perhatikan. Jadi pemazmur ini mengalami kondisi hatinya itu tertekan dalam sebuah keadaan yang mengecewakan. Saudara, dia menuliskan sebagai sebuah pertanyaan itu yang dia sampaikan kepada hatinya. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau tertindas? Mengapa engkau terintimidasi, hai jiwaku? Mengapa engkau kecewa, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Nah, banyak orang hari ini yang sedang mengalami ini, saudara. Tertekan jiwanya, gelisah, sehingga itu membentuk sebuah perspektif dalam hidupnya yang salah, membuat hidupnya terus dipenuhi dengan semua kekecewaan dan kekecewaan. Ada orang yang kecewa kesehatannya, kenapa nggak kunjung-kunjung pulih? Ada orang yang mencoba untuk dia merasa bangkit, tetapi terus dipenuhi kekecewaan. Ada orang yang kecewa karena dia merasa sepertinya menyerah untuk melunaskan hutang-hutangnya. Saudara, perhatikan ini. Ketika pemazmur menuliskan mengapa engkau tertekan, mengapa engkau gelisah, kenapa kekecewaan ini mendatangi aku, perhatikan ini. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ketika saya merenungkan ayat berharaplah kepada Tuhan, saya menemukan sesuatu. Dan rema Tuhan muncul di sini. Kenapa orang menjadi orang yang terlalu kecewa dengan kehidupan ini? Karena mereka seringkali mencoba untuk menyandingkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia akhirnya coba sodorkan kepada Tuhan. Lalu dia penuhi dengan semua doa-doanya, dengan semua bentuk kekesalannya kepada Tuhan. Tapi dia lupa juga untuk menaruh harapan itu kepada Tuhan. Saudara, orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya menaruh, tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidupnya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara sepakat bahwa sampai detik ini, dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap Tuhan baik dalam hidup kita? Amin. Saudara bisa berkata amin? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam kondisi masalah lembah apapun, tetap kita berkata Tuhan baik bagi kita. Nah, kenapa orang tidak bisa berharap kepada Tuhan? Karena pada banyak hal ada orang-orang yang sebenarnya mereka mulai kecewa karena dia merasa hari ini Tuhan tidak adil dengan hidupnya. Maka untuk mengatasi kekecewaan, saudara harus punya sebuah perspektif. Jangan curiga sama Tuhan. Engkau harus punya perspektif yang benar untuk engkau berkata Tuhan baik dalam hidup kita. Kan ada pujian lama berkata gini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara bisa berkata Tuhan Yesus tetap baik. Saudara, kalau kita bisa memandang Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita, kita akan tetap berharap kepadanya. Dan ketika saudara punya harapan kepada Tuhan, membuat hatimu dipulihkan. Tapi dengar, setan punya tipu muslihat untuk membuat banyak orang percaya. Saya ngomong banyak orang percaya, punya perspektif yang salah tentang Tuhannya. Sehingga dia merasa menipu, setan ini menipu banyak orang percaya. Dengan apa saudara?
dia coba menutup mata rohani mereka untuk melihat bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Sehingga ketika ada orang merasa marah, kecewa dengan Tuhan, yang terjadi adalah maka setan akan tepuk tangan seneng. Karena waktu engkau kecewa dengan Tuhan, engkau mulai hari ini merasa marah dengan Tuhan, yang terjadi banyak orang mulai kecewa. Dan dia tidak bisa berharap, tidak ada lagi iman di sana. Maka runtuhlah semua visi, tujuan yang sudah engkau cita-citakan, engkau tuliskan. Saudara, kenapa kita harus mengatasi kekecewaan ini? Karena kalau engkau tidak berharap kepada Tuhan, engkau akan berkutat di bagian kubangan yang terus akan membawa Anda terus menarik saudara ke bawah, dan membuat saudara akhirnya runtuh dengan semua kekecewaan saudara. Saya menyadari ini saudara. Kalau orang sudah berpikir bahwa Tuhan tidak adil dalam dirinya, berarti setan sedang sedang menipu kita untuk kita memiliki prasangka yang tidak baik terhadap Tuhan. Kalau engkau sudah punya prasangka yang tidak baik, banyak orang ujungnya akan terus kecewa dan kecewa.